Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad dari kelompok Assembly Learning, yaitu kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang perhitungan metode kami, yaitu Assembly Learning, yang dikombinasikan dengan metode klasifikasi, yaitu NFBS. Jadi sedikit perkenalan terlebih dahulu untuk algoritma NFBS. Jadi untuk algoritma NFBS itu merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan metode probabilitas dan statistika. Nah, untuk persamaannya, jadi untuk contoh persamaan dari teorema Bayes atau teorema Nash Bayes. Jadi kita pertama itu mencari peluang dari masing-masing parameter yang akan kita nanti gunakan di perhitungannya nanti. Jadi nanti akan kita lebih jelaskan kembali tentang parameter apa saja yang akan kita gunakan dari dataset yang sudah kita gunakan, yaitu rekap data tentang tuberkulosis 2018 dan 2019 pada Kabupaten Bangkalan. Jadi untuk teorema Bayes sendiri itu kita menghitung peluang dulu. Setelah kita menghitung peluang dari masing-masing parameter tersebut, nanti kita akan menghitung posterior probability, seperti itu. Jadi itu sedikit pengantar dari kami untuk algoritma Nash Bayes. Terus untuk dataset, jadi datasetnya ini kita gunakan dari dataset yang dari data tuberkulosis tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten Bangkalan. Ini adalah rekap data yang 2018 sejumlah 62, dan untuk rekap data 2019 itu sebanyak 78. Jadi 62 78 itu menjadi 140 ya. Oh ya, sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Jadi untuk kelompok kami, kelompok 7 Assembly Learning, beranggotakan yaitu Abdul Ghaffar Suwarno, Muhirsad, saya sendiri, Ahmad Khairi Ramadan, dan Wani Sudik. Jadi 4 orang pada kelompok 7. Jadi yang tadi, jadi untuk yang rekap data 2018 sebanyak 62, rekap data 2019 sebanyak 78. Jadi kalau kita kalkulasikan jumlah itu 140 data. Jadi nanti untuk 140 data ini adalah untuk menentukan pembagiannya nanti untuk masalah kayak umur atau lain sebagainya. Nanti kita akan lebih jelaskan tentang parameter apa saja yang akan kita gunakan. Oke, kita tutup dulu. Jadi untuk data tadi itu sejumlah 140 data, dan kita akan pisahkan. Dan pemisahan data ini adalah parameter yang akan kita gunakan untuk perhitungan NFBS ataupun nanti Assembly Learning-nya atau kombinasi data keduanya tadi. Oke, untuk yang parameter yang akan kita gunakan itu ada 6, yaitu umur, jenis kelamin, kenyamatan, kelurahan, tipe diagnosisnya seperti apa, terus klasifikasi berdasarkan lokasi anatominya seperti apa. Jadi kita menggunakan umur karena umur pasti berpengaruh untuk deteksi tuberkulosis ini. Terus jenis kelaminnya, misalkan ke perempuan ataupun laki-laki itu lebih beresiko laki-laki atau perempuan sih, kan seperti itu. Terus untuk kecamatan dan kelurahan, karena tuberkulosis itu sendiri kan sifatnya kan menular, jadi kita menggunakan kecamatan dan kelurahan. Kalau kabupaten lingkupnya terlalu luas, jadi kita kerucutkan kembali yaitu tentang kecamatan dan kelurahan, seperti itu. Terus untuk tipe diagnosis TB-nya itu ada 2, yaitu diagnosis secara klinis maupun bakteriologis. Terus untuk klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi itu ada 2 juga, yaitu paru, TB paru ataupun TB ekstra paru, seperti itu. Langsung kita menuju ke peluang. Bentuk peluang di sini. Jadi kita mempunyai atribut yaitu umur, jenis kelamin, kecamatan, kelurahan, tipe diagnosis, sama klasifikasi anatomi tadi. Terus kita atributnya itu lebih kita klasifikasinya itu paru apa ekstra paru, seperti itu. Jadi untuk kita
kita pilih tadi untuk paru itu kita sejumlah, jadi pemisahan data. Jadi kita menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel itu sendiri. Jadi kita kontif ini adalah menghitung data, yaitu data pemisahan data ini kan pemisahan data pada baris F. Jadi pemisahan data, kita cek pemisahan data. Nah, pemisahan datanya dari sini, dari F5 sampai F144 karena jumlahnya 140. Nah, di sini I2 jika F5 sampai F144 itu merupakan paru, maka nanti akan dijumlahkan atau kita menghitung jumlah dari paru tersebut, atau yang terkena TB paru itu berapa orang, yang terkena ekstra paru itu berapa orang. Dan di sini sudah kita temukan untuk TB paru itu adalah sejumlah 120 dan untuk ekstra paru itu berjumlah berjumlah 20. Jadi pas ya. Jadi tadi kan untuk datanya tadi itu adalah 140 dan di sini untuk yang terkena TB paru adalah 120 dan yang terkena ekstra paru adalah 20 orang. Dan ini adalah peluang ya, yang peluang pada umur kurang dari 15 tahun. Peluang dari umur seseorang itu 15 sampai 50 tahun. Terus peluang orang yang berumur 50 tahun lebih, seperti itu. Jadi di sini kita menghitung peluangnya. Jadi pastinya kalau untuk NAFBS itu adalah dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah data kalau misalkan paru, kita menggunakan jumlah paru, tidak menggunakan jumlah keseluruhan data, tapi kita menggunakan jumlah keseluruhan yang terkena TB paru. Jadi kita tidak menggunakan 140 tadi, tapi menggunakan berapa jumlah sih orang yang terkena TB paru, seperti itu. Jadi di sini kita kontif. Jadi kalau tadi kontif saja, sekarang kontif S. Jadi untuk kontif ini itu sendiri itu kita menghitung jumlah dengan satu kategori atau satu kriteria. Tapi kalau kontif S ditambah S itu kita menghitung suatu jumlah tapi dengan dua kriteria, yaitu yang pertama adalah pada umur. Jadi untuk yang baris A ini adalah menunjukkan umur, kita cek dulu di pemisahan data. Nah, di poin A sendiri itu menunjukkan umur. Jadi dari A pada kolom ke-5 sampai kolom ke-144. Jadi untuk peluangnya di sini, jadi apakah nanti untuk pemisahan data A5 sampai A144 itu kurang dari 15 tahun. Terus kriteria yang kedua adalah dia merupakan pasien TB paru. Jadi adalah dua kriteria dan harus memenuhi. Setelah itu baru kita bagi dengan J2. Seperti itu. Jadi untuk kita sudah jumlahkan untuk 0,03333 dan untuk yang rentang umurnya 15 sampai 50 tahun itu kita menggunakan pemisahan datanya itu orang yang berumur 15 lebih dari 15 tahun atau sama dengan 15 tahun yang merupakan dia itu TB paru dikurangi dengan jumlah pasien yang lebih dari 50 tahun. Karena kalau kita cuman pemisahannya lebih dari 15 tahun, maka nanti yang lebih dari 50 tahun akan nanti tergabung kepada yang kriteria yang kedua, yaitu yang di sini tentang umurnya itu 15 sampai 50 tahun. Setelah itu laki-laki juga sama halnya kayak yang tadi, jadi ada dua kriteria, jadi kita menggunakan rumus kontif S. Jadi ada dua kriteria yang harus terpenuhi semua, yaitu dia itu merupakan laki-laki dan dia merupakan TB paru, seperti itu. Jadi di sini sama semua. Ini untuk apakah dia tidak klinis. Nah, di sini untuk yang ekstra paru sama halnya kayak yang paru tadi. Jadi dia itu umurnya kurang dari 15 tahun dan dia merupakan pasien TB ekstra paru. Dan berikutnya dan seterusnya. Di sini juga merupakan ekstra paru. Jadi kita menggunakan dua atribut, yaitu atribut paru dan ekstra paru. Ini udah ada keterangan. Jadi keterangan C1 adalah paru, C2 adalah ekstra paru. Seperti itu. Jadi untuk yang berikutnya adalah kita menggunakan perhitungan NAFBS. Jadi sekarang kita sudah sampai ke perhitungan NAFBS. Seperti itu. Jadi kita cantumkan
cantumkan kembali umur, jenis kelamin, kecamatan, kelurahan, tipe diagnosis. Terus untuk yang hasil nanti itu kita menyesuaikan untuk dari data tersebut sesuai atau tidak. Jadi untuk klasifikasi NABS ini adalah memprediksi di masa yang akan datang dengan data yang di masa lalu. Nah ini kan data masa lalu tahun 2019-2015, dan kita nanti akan memprediksi tuberkulosis ini apa termasuk paru, apa TB ekstra paru, seperti itu. Jadi untuk yang umur paru ini, jadi kita rumusnya, jadi kita geser dulu. Nah, jadi jika dia B7 ini pada umur 2 ya. Jadi untuk umur itu biasanya dia adalah di A, sekarang kita geser ke B karena ada nomor urutnya. Jika B7 kurang dari 15, maka nanti peluangnya C2. Peluang C2 kita cek dulu peluang C2. Nah, di sini peluang C2 ya. Jadi untuk misalkan nanti kurang dari 15 tahun, maka nanti peluangnya kita cantumkan 0,0333. Misal rentang umurnya 15 sampai 50 tahun, itu kita cantumkan dengan peluang 0,616667. Sedangkan bila rentang umurnya lebih dari 50 tahun, maka nanti akan kita cantumkan adalah 0,35. Oke, di sini. Jadi di sini ini 0,0333 itu pasti rentang umurnya adalah kurang dari 15 tahun, seperti itu. Dan kita cek dulu di pemisahan data, benar nggak sih? Nah, di situ. Jadi 2, 3, 14, 4 orang termasuk kurang dari 15 tahun. Kita cek di perhitungan NABS. 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah sesuai. Jadi untuk kurang dari 15 tahun maka peluangnya 0,0333 dan berikut seterusnya. Jadi kalau misalkan rentang umurnya dari 15 sampai 50 tahun itu 0,616667. Sedangkan misalkan nanti untuk lebih dari 50 tahun maka rentang nilainya adalah 0,35. Nah, di sini 0,35. Ya, 0,35. Seperti itu. Jadi ini adalah mencari peluang, tapi kita batasnya adalah datanya menggunakan dia pasien paru. Jadi dia adalah umur paru. Jadi di sini kita cek. Nah, jadi kita menggunakan yang C di sini itu adalah umur. Ya, jadi C di sini adalah umur. Sedangkan X di sini itu adalah paru. Jadi C merupakan simbol dari atribut yang sudah kita punya, yaitu umur, jenis kelamin, kecamatan, kelurahan, tipe diagnosis. Terus yang terakhir adalah apa tadi? Hasilnya dia merupakan paru atau ekstra paru. Jadi karena kita menggunakan itu untuk dalam klasifikasi NABS ini, maka nanti untuk itu kita skip dulu. Jadi kita nanti akan menggunakan ini datanya sesuai apa tidak, seperti itu ya. Ini adalah perhitungan algoritma NABS. Dan jenis kelamin sama juga. Jadi kalau jenis kelamin ada dua, apakah dia itu laki-laki atau dia perempuan. Jadi kalau misalkan nanti C7, di C7 di sini C7, jika ini adalah perempuan, dan di sini kan peluang B6. Kita cek di peluang B6 sama oke di sini C. Nah, C.